Halo, sehat-sehat selalu teman-teman, dimanapun teman-teman berada, dan kita akan bahas tentang beberapa pemain kita, khususnya untuk sektor penjaga gawang dan juga di lini serang kita. Jika di sektor penjaga gawang, kita sekarang sudah memiliki yaitu Emil Audero dan juga Martin Paes, tanpa kita mengesampingkan kiper-kiper yang lain. Dan kita sebenarnya juga masih memiliki satu pemain lagi diaspora, yaitu Seros Margono. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada dipanggil di timnas kita. Pelatih kita tentu masih memantau perkembangan daripada Seros Margono karena dia juga masih muda, jadi masih perlu banyak pengalaman untuk nantinya bisa dipanggil ke timnas kita, bersaing dengan Emil Audero dan juga Martin Paes khususnya. Jadi untuk saat ini tentu saja kita sudah cukup memiliki penjaga yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat kokoh, bisa diandalkan untuk di lini pertahanan. Dan bahkan kedua pemain tersebut sangat lihai dalam memberi umpan-umpan ke depan, pandai dalam mengikuti alur permainan dan juga pandai dalam membangun serangan. Kemudian di lini pertahanan, saya rasa saat ini kita sangat-sangat cukup. Bahkan pemain top seperti Mes Helkes juga terkadang masih belum dimainkan karena banyak stok pemain yang sangat bagus di timnas kita. Dan kita sebenarnya masih memiliki satu lagi pemain, yaitu pemain yang bisa kita katakan pemain yang hilang, belum kembali. Mungkin saja dia masih menimba ilmu untuk mendapatkan menit bermain yang sangat-sangat cukup di klubnya. Kemudian nanti jika dia sudah siap dengan segala kemampuannya, termasuk fisik, mental, dan juga ketajaman di lini pertahanan, tentu saja dalam menghalau bola, mungkin dia akan kembali ke timnas kita. Siapa dia? Yaitu Elkan Bagot. Jadi kita tentu saja sangat beruntung memiliki dia, karena dia memiliki postur yang sangat-sangat bagus, tinggi, besar, dengan ketinggian antara 196 cm, tentu saja sangat-sangat jangkung dan ideal untuk di lini pertahanan. Dan dia juga kokoh, karena dia memiliki postur yang sangat besar. Dan dia juga setiap bermain di timnas kita, dia selalu terlihat fokus dalam pertandingan. Dia tidak ada semacam main-main, dan dia selalu menghalau bola dengan sangat-sangat bagusnya. Apalagi jika di lini pertahanan lawan, Elkan Bagot sangat diandalkan dalam bola-bola atas untuk bisa mengheading bola ke gawang lawan atau untuk mengumpan ke area kotak penalti lawan. Itu tentu saja sangat kita butuhkan. Kemudian untuk lini serang, untuk pertahanan tadi sudah saya bahas. Untuk gelandang kita sudah cukup, saya rasa. Mungkin Tomayi aja perlu mungkin ada pendamping lagi, walaupun di sana sudah ada Jupol Pesi. Namun Ivar Jenner sebenarnya sudah bisa menutup daripada kekurangan Tomayi. Jika nanti dia diganti, bisa dimasukkan Ivar Jenner. Jadi untuk gelandang saya rasa tidak begitu masalah, apalagi sayap kita memiliki sayap-sayap yang juga sangat bagus. Di lini serang saya melihat masih ada yang kurang. Oleh Romeni ini kalau saya lihat bukan striker murni, jadi dia tuh sering mencari ruang, sering melebar dan bergerak ke sana kemari di area pertahanan lawan. Dan sebenarnya dibutuhkan satu lagi seorang striker tajam, seorang predator untuk bisa mencetak gol. Jadi dengan pergerakan Ole yang sangat mobile, apalagi jika nanti Orat Mangun masuk, saya rasa lini serang kita cukup bagus. Hanya saja kita membutuhkan satu predator yang sangat-sangat tajam. Yang di sini belum ada. Ramadan Sananta masih belum bisa kita andalkan untuk bisa menceploskan gawang dengan baik. Saya lihat masih terasa tergesa-gesa, gugup, grogi mungkin, karena dia ingin segera mencetak gol, karena selama ini masih memang penampilan dia masih belum bisa diharapkan. Dan apalagi mungkin Hoki Carakan sebagainya itu masih belum, menurut saya masih belum. Jadi harus sekelas dengan Ole Romeni, itu minimal. Namun karena Ole Romeni sering melebar,
sehingga harus perlu satu pemain di tengah, nomor 9. Itu perlu sekali. Saya rasa PSSI, Patrick Kluivert CS masih berusaha mencari pemain keturunan kita yang bisa mengisi daripada pos tersebut. Dan untuk yang lain saya rasa kita sudah cukup, walaupun bukan kita katakan hebat, namun kita cukup. Tinggal nanti kita menjalin kerjasama yang baik satu sama lain, tanpa harus ada saling menyalahkan. Kemudian kita ada pemain yang ego, itu perlu dihilangkan. Kemudian jangan suka membuat pelanggaran yang tidak perlu, khususnya di area kotak penalti, dan kita menghindari kartu merah yang terjadi. Itu sangat berbahaya. Untuk itu kita harapkan timnas kita semakin baik, semakin maju, dan semoga saja Patrick Kluivert bisa membuat timnas kita nanti terbang lebih jauh lagi. Untuk sekarang tentu saja Patrick juga masih adaptasi, jadi kita maklumi. Jika ada kekurangan-kekurangan, tetap kita support, tetap kita kritik jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan juga penggemar kita khususnya. Semuanya tentu saja nanti akan berbuah yang baik bagi timnas kita. Terima kasih, selamat beraktivitas.